Monggo. Apa? Ya, jadi sebenarnya sebelumnya perkenalkan mungkin aku yakin juga masih banyak yang nggak tahu gitu ya. Jadi perkenalkan, nama aku Hengki Rawan, jadi aku seorang commercial photographer. Nah biasanya aku fotonya tuh beauty, fashion, portrait dan lain-lain nih. Cuman kali ini kita akan sharing sedikit soal still life gitu. Apa sih kok sebenarnya still fotografi itu? Still life fotografi ya. Jadi still life fotografi itu salah satu genre fotografi sih ya. Jadi menurut aku kenapa still life itu cukup menarik. Jadi still life itu challenge banget buat aku sih. Jadi still life itu adalah sebuah genre fotografi di mana kita moto something yang nggak hidup. Something nggak hidup, still kan kita anggap still tidak hidup. Model yang diem aja bukan termasuk still gitu. Jadi sesuatu yang benda yang mati gitu, benda yang tidak hidup. Terus kita sebagai fotografer harus bisa menciptakan foto yang membuat dia berkesannya seperti hidup. Oke, jadi kita memfoto something nggak hidup, tapi harus dibikin seperti yang hidup gitu. Gitu. Itu yang kita Sebenarnya sebut susah nggak sih still. kok untuk still life fotografi? Susah-susah gampang sih ya. Karena tergantung standarnya kita kan kita mau sampai seberapa. Kalau buat aku still life fotografi itu termasuk salah satu genre yang tersulit gitu. Tersulit. Sulitnya kenapa tuh kok? Sulitnya karena contoh lah ya. Kita sebenarnya still life fotografi itu tergantung tingkatannya. Jadi mungkin ada yang semua pakai box gitu, semuanya terang gitu. Tapi kalau buat aku still life fotografi itu adalah sebuah foto gitu. Dimana kalau misalnya kita tunjukin satu foto itu mereka sudah harus bisa tahu bentuknya exactly seperti apa, lengkungannya seperti apa, ini terbuat dari karet, warnanya seperti apa, karet atau kulit atau besi atau kaca atau apa. Jadi orang-orang tuh sudah nggak nebak-nebak. Masing-masing material itu kan punya karakteristik beda-beda gitu ya. Jadi kalau kaca mungkin lebih memantul, kalau kulit mungkin ada teksturnya segala macam. Nah kalau misalkan semuanya kita perlakukan dengan cara yang sama, material itu nggak bakal bisa eh, terlihat dengan benar. Jadi otomatis orang tidak bakal bisa tahu itu sebenarnya bahannya apa sih, bentuknya seperti apa sih, gitu. Menonjolkan seluruh detailnya itu yang Oh, nah, sulit, gitu, nggak gampang gitu. oke, jadi aku udah rangkumin pertanyaan-pertanyaan yang paling sering orang tanyain gitu. Pokoknya seluruh jagat raya tanyain ya. Nah, kan Koko tuh fotografer beauty gitu kan, biasa fotoin orang gitu. Terus kok bisa sih foto still life gitu? Jadi buat aku sih still life itu jadi kayak selingan sih. Jadi pada saat ya kalau misalnya ada jobnya juga ya aku tetap foto. Jadi still life itu sebuah genre fotografi yang menurut aku menarik ya tadi aku bilang menarik karena dalam fotografi itu kan nggak ada perfection ya. Jadi nggak ada perfection, jadi kita selalu maunya bahwa kita bikin satu foto yang lebih bagus, tonjolin detail yang lebih banyak segala macam. Jadi tidak pernah ada something yang sempurna gitu. Nah, kalau aku lagi bosan fotoin orang, beauty segala macam atau mungkin bosan ketemu klien, nah selingan aku itu ya foto still life. Karena kalau ketemu orang gitu kan mungkin orang akan komplain posting terlalu lama, menunggu terlalu lama apa bakal edit atau segala macam gitu. Kalau still life itu mereka nggak bakal komplain. Jadi mau diapain juga mereka baik fine fine aja, mau ya tidak bakal ada komplain apapun kalau still life. Hmm. Gitu. Jadi menyenangkan sih. Terus Koko pernah gak sih bingung gitu apa gitu yang mau difoto? Soalnya orang pasti mikir kayak, duh foto apa ya still life? Bingung deh, kayak bingung aja gitu. Ide foto apa ya? Jadi kalau misalnya orang nanya apa yang bisa difoto gitu ya, apapun sebenarnya bisa difoto gitu. Kalau kita bicara still life gitu, still life itu kan sesuatu yang bagaimana still life itu rata-rata kita gunakan untuk marketing sih. Mungkin kayak produk katalog or something kita fotonya akan pakai still life. Jadi banyak beberapa genre. Contohnya satu mungkin produk gitu untuk still life produk. Kemudian ada lagi mungkin kayak food gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita mau bikin buku menu segala macam, food itu termasuk ke still life. Still life karena barang-barangnya semua mati. Kalau food itu menariknya karena
bagaimana caranya kita membuat sebuah makanan yang mungkin biasa-biasa aja, itu terlihat segitu menariknya, segitu enaknya sampai kita pengen makan gitu. Dan sebisa mungkin kita pengennya, rasanya, fotonya pengen kita ambil, kita makan gitu. Nah, itu menarik juga. Sama satu lagi mungkin kalau misalnya teman-teman yang hobi koleksi gitu, ada toy fotografi gitu. Jadi toy fotografi juga menarik karena tidak kita, apalagi kalau kita koleksi gitu ya, apalagi kalau banyak hot toys lah apalah segala macam gitu, kita bisa bikin beberapa konsep. Cuma lebih bagus lagi kalau kita bikin diorama lah atau apa settingannya yang memang mendukung gitu. Nah, itu. Nah, aku pengen tahu nih, kan kayaknya still fotografi kelihatannya kayak susah-susah gampang gitu kan ya. Nah, kita tuh harus mulai tuh dari mana sih kok? Step-stepnya tuh apa aja sih kok? Jadi mulai dari mana ya? Mulainya dari apa ya? Sebenarnya kendala orang rata-rata yang orang lain terlalu jadi kendala itu sebenarnya adalah satu. Foto itu sebenarnya nggak sulit. Foto itu gampang susah sih. Jadi cuman kebanyakan orang akan lebih banyak untuk punya excuse, kebanyakan alasan gitu. Jadi kalau misalkan mereka pertama kali mau foto, selalu punya alasan, gue tidak punya kamera, gue tidak punya lighting, gue tidak punya lensa, gue kurang mahal, gue nggak tahu mau foto apa, gue nggak tahu mau foto di mana. Padahal saya fotografi, mau foto beauty, mau foto still life, segala macam itu gampang gitu. Jadi kita misalnya di rumah kita punya handphone, fotolah handphone. Bagaimana menciptakan? Jadi eh, tinggal step paling gampang, cari objek yang mau difotonya apa, cari idenya mau fotonya gimana, terus tinggal foto, kemudian pada saat dalam proses foto itu kita bakal ketemu banyak masalah nih. Oh ternyata di sini tampilannya banyak, aduh ternyata belakangnya ternyata nggak enak ya, terlalu berantakan gitu. Nah, masalah-masalah kayak gitu yang kita sebagai fotografer harus bisa pecahkan. Nah, kayak gitu sih mungkin. Jadi sebenarnya gampang, foto aja dulu gitu. Yang penting foto dulu ya, coba dulu, baru kita Itu tahu gitu ya. baru, ya baru kita bakal tahu Nah, gitu. kan tadi Koko bilang coba dulu nih. Cuma biasa kita kalau coba tuh kita mesti ada ide gitu. Mau fotonya gimana gitu. Koko tuh dapat inspirasinya gimana gitu. Karena kita kan nggak semua orang kreatif gitu loh kok. Oke, inspirasi ya, inspirasi. Jadi kebanyakan aku punya inspirasi dari tiga tempat sih. Yang pertama biasa aku akan cari inspirasi dari Pinterest. Pinterest merupakan gudangnya inspirasi, gudangnya ide, gudangnya segala macam. Jadi kayak misalnya aku tuh lagi pengen still life fotografi gitu, dia bakal keluarin banyak-banyak sampel gitu. Jadi aku tinggal awal-awal, aku tinggal tiru dan rubah. Jadi kan ada konsep bahwa lihat amati tiru gitu, lihat tiru modifikasi, lihat amati tiru modifikasi gitu. Itu cara paling mudah gitu. Jadi pertama kali aku selalu cari di Pinterest, kemudian kalau misalnya aku juga carinya di Instagram. Jadi kebanyakan di Instagram itu kan orang-orang buat showcase segala macamnya. Jadi aku akan follow orang-orang yang foto-fotonya menurut aku tuh bagus-bagus banget, aku follow mereka. Jadi Instagram buat aku bukan cuma sekedar ajang eksis, tapi buat mencari inspirasi, mencari ide. Jalan terakhir baru aku pakai Google. Jadi kayak contohnya misalnya lagi pengen moto bedak gitu, atau pengen moto lipstick gitu, aku tinggal cari lipstick, fotografi, still life, ideas, apa-apa. Cuman di Google itu kan berantakan banget kan ya. Jadi kadang kita cari lipstick, keluarnya malah apalagi kayak kebanyakan orang tuh yang suka bikin hashtag yang nggak nyambung sama apa yang mereka Bener-bener. gitu. Jadi mereka postingnya topi, bikin hashtagnya celana gitu kan, atau apa Bener. gitu. Jadi membuat search engine kadang-kadang tuh jadi ngaco. Jadi makanya search engine buat aku kadang-kadang mencari inspirasi malah pilihan terakhir. Gitu. Koko ada kesulitan gitu nggak sih kalau misalnya di Pinterest nggak ada, di Instagram juga nggak ada inspirasi baru gitu, di Google pun susah gitu. Koko pernah nggak ngalamin itu? Pernah, pernah sih. eh Kadang-kadang aku malah memaksa diri gitu ya. Jadi apabila aku memang lagi nggak punya inspirasi, aku akan tetap cari gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku lagi pengen pengen foto lipstick gitu, lipstick ternyata inspirasi yang aku dapat di internet tuh nggak ada. Aku kan cari something yang mirip dan bentuknya sama. Mungkin barang kecil, lipstick, mungkin apa?
kalau beli stick mungkin aku kan bicara mungkin barang-barang kecilnya, pensil alis or something itu kan sesuatu yang beauty juga, tapi juga bentuknya kecil segala macam. Aku akan coba Mm-mm. cari gitu, aku akan telusurin. Biasanya aku jarang banget sih sampai nggak dapet idea yang bisa nyambung gitu. Begitu kita udah browsing gitu, itu kayak doping gitu. Jadi kita yang dari nggak punya ide gitu, begitu kita udah browsing segala macam itu kayak kayak oh bikin ini bagus, begini bagus, malah ada kebanyakan ide gitu. Biasanya gitu. Hmm. Gitu. Nah, kalau dilihat dari referensi-referensinya tuh kelihatannya kan kayak expert banget nih, background-nya ada nih. Terus kayaknya kameranya harus bagus, harus yang gimana. Sebenarnya peralatannya banyak gak sih kok? Peralatannya banyak. Jadi balik lagi ke tergantung ke standar gitu ya, standar. Jadi makanya balik lagi, fotografi itu sebenarnya nggak sulit. Yang teman-teman butuhin tuh cuma satu kamera, udah that's it. Nggak butuh yang lain. Memang cuman ujung-ujungnya kita akan bagaimana kita menciptakan sebuah foto yang lebih bagus dari sebuah kamera. Akhirnya kita akan perlu tripod karena kalau misalnya kamera begitu kita moto something kita nggak punya asisten kita mesti harus bolak-balik. Akhirnya kita akan perlu tripod atau mungkin kita mau foto di shutter speed yang lebih rendah kita akan perlu tripod. Jadi tidak selamanya kamera itu harus kamera bagus mahal yang harganya ratusan juta segala macam enggak. Fotografi itu selalu dimulai dari something yaitu kita cuma perlu merekam gambar gitu. Jadi mau pakai handphone, mau pakai apapun, mau kamera pocket, mau kamera apapun, nggak masalah. Yang penting kalian punya kamera. Nah, mastering kamera sendiri itu yang paling penting sih. Kebetulan aku lebih banyak kerjain something komersial, makanya aku punya ya di luar handphone, aku cuman punya dua kamera, satu kamera pocket, satu lagi kamera Sony A7R4 ini. Jadi aku perlu cuman kamera, tripod, dan yang paling penting buat aku lama-lama ujungnya adalah lighting. Lighting mau pakai LED, mau pakai lampu senter, mau pakai apapun semua bisa. Sisanya itu Tapi kreativitas. kalau misalnya kita nggak punya lighting yang kayak lampu gitu loh, kita adanya kayak lampu cuma sinar matahari gitu loh. Itu bisa nggak sih kok sebenarnya? Bisa. Jadi lighting tuh apapun. Jadi lighting mau dari sinar matahari, mau pakai sinar senter, mau pakai lampunya handphone, mau pakai lampu meja belajar, sebenarnya itu bisa. Yang kita mesti tahu adalah bagaimana kita merubah karakter cahayanya dari something dari satu ke yang lain. Kita mesti belajar lighting gitu. Tadi aku juga baru sharing soal bagaimana kita menggunakan lighting gitu. Jadi mungkin one day aku akan kalau dikasih kesempatan aku akan sharing di lensa community juga bagaimana menggunakan lighting. Tapi itu bukan satu hambatan gitu. Jadi yang penting kita akan mulai tahu pada saat kita mulai foto. Oh bagusnya di sini lebih terang ya. Oh seharusnya di sini lebih gelap ya. Nah dari suatu masalah itulah yang kita akan cari jalan keluarnya. Oke di sini terlalu gelap kita perlu cahaya lebih terang gitu. Nah disitulah kita pakai lighting. Sisanya cuma kreativitas. Kalau kamera nih, kalau kita cuma bener-bener seadanya banget gitu loh. Cuma ada kamera handphone itu juga yang udah kayaknya udah kurang bagus gitu. Sebenarnya masih bisa nggak sih kok? Bisa. Jadi balik lagi kamera tuh kamera apa aja tuh bisa gitu. Jadi jangan pernah membatasin diri. Balik lagi ke yang saya ngomong tadi bahwa itu hanya excuse gitu. Jadi ujung-ujungnya apapun kamera kita masih bisa melakukan fotografi. Mau kita mau pakai kamera film zaman jebot sekalipun, fotografi is fotografi. Fotografi adalah sebuah seni untuk merekam gambar gitu. Jadi jangan pernah membatasi diri. Banyak sekali fotografer-fotografer komersial yang udah terkenal itu malah sekarang balik lagi ke zamannya film. Karena film itu punya karakteristik yang berbeda dibandingkan digital gitu. Jadi itu bukan alasan gitu. Banyak kok teman-teman yang aku banyak banget lihat teman-teman di Instagram tuh yang akhirnya cuma foto pakai handphone atau pakai foto pakai kamera pocket tapi hasilnya mereka bagus-bagus. Karena mereka mengerti apa yang mereka lakukan gitu sih. Oke, kalau Koko tuh biasa pakai peralatannya apa aja sih? Aku pengen tahu deh. Nah, kalau aku biasanya karena aku pakainya Sony A7R4 gitu ya. Jadi aku cuma punya kebanyakan aku nggak pakai lensa dan kamera banyak-banyak. Aku pakainya Sony Alpha A7R4.
Kenapa Sony Alpha 7 4? Karena dia punya 61 megapiksel gitu. 61 megapiksel kadang-kadang kalau misalnya di komersial aku bisa cetak gede banget gitu kan. Cetak bisa gede banget, bahkan mau bikin billboard pun bisa. Kemudian aku lebih banyak pakai lensa itu di 85 f1.4 GM. Jadi aku selalu pakai lensa kalau bisa 85 ke atas supaya tidak ada distorsi. Jadi kelihatan tidak peyang-peyang. Sama satu lagi lensa 90 mili f28 G makro gitu. Nah, kok kalau misalnya aku cuma ada lensa wide, pasti kan distorsi kan. Itu sebenarnya masih bisa still life photography nggak ya? Sebenarnya masih bisa sih. Tinggal bagaimana kita ngakalin distorsinya. Jadi kalau misalkan distorsi itu terjadi apabila kita punya subjek itu terlalu di pinggir. Distorsi selalu terjadi itu di pinggir-pinggir gitu. Jadi jangan menempatkan objeknya tuh terlalu di pinggir. Karena kalau begitu di pinggir itu yang bikin dia seakan-akan kayak ketarik, jadi lebar, jadi segala macam. Ah, itu yang bahaya sih. Hmm, Itu kalau cukup sih. dari kalau dari Koko nih, kan Koko pakainya lensa makro nih. Tadi kan aku nanyanya wide. Kalau lensa yang biasa gitu, yang dari sananya gitu, bisa nggak sih? Lensa dari sananya itu lensa apa maksudnya, mungkin lensa kit kali ya, Ya, lensa kit maksudku. lensa yang bawaan gitu ya. Nggak ada masalah sih, jadi banyak mungkin teman-teman yang sebelumnya pernah nanya gue juga, eh foto lu sih enak, lu lensa lu mahal, lensa lu apa lah, gue cuman pakai lensa kit. Jadi pada saat aku mengajar pun aku bakal banyak ditanyain, banyak di challenge gitu sama anak-anak murid, eh anak-anak HPin gitu. Jadi beberapa pernah challenge aku, ya lensa lu mahal, coba pakai sekarang, coba pakai kamera gue, lensa gue. Aku foto dengan hasil yang kira-kira nggak terlalu bejat. Ya kalau misalnya kita lihat secara detail, itu akan jauh bedanya gitu. Tapi akan tetap cukup cukup oke untuk diterima. Hampir tidak tidak terlalu jauh. Ya namanya harga pasti nggak bohong lah ya kita anggap ya. Jadi selalu banyak aja sih yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kalau dari Koko ada nggak sih tips and trick gitu untuk foto still life yang biar bagus gitu? Untuk foto yang lebih bagus ya. Jadi buat aku foto itu nggak sulit, balik lagi tadi itu. Foto aja dulu gitu. Jadi jangan kebanyakan alasan. Saya dulu juga pernah seperti itu. Jadi saya kebanyakan alasan. Oh, saya nggak bisa foto beauty karena saya tidak punya studio. Akhirnya dulu saya bikin satu studio di kamar gitu. Itulah awal mula studio pertama saya itu di kamar. Sampai sekarang pun saya cuma masih menyewa studio bersama teman-teman anak KPN itu, kita menyewa studio. Eh, tapi saya dimulai dari sebuah studio yang di rumahan gitu, di rumah saya sendiri, cuma ruangan kecil yang akhirnya saya bongkar kamar saya bikin studio lebih besar karena nggak puas sih. Jadi foto aja dulu. Jadi ini contoh satu foto yang dulu pertama kali saya foto, coba-coba foto still life gitu. Ini tahun 2010 nih foto. Kebetulan kemarin saya cari-cari ketemu gitu. Ini saya foto masih masih di zaman dulu banget. Saya tidak punya lighting, saya cuma punya kamera dengan lensa kit gitu. Jadi walaupun fotonya masih biasa-biasa, jadi saya memilih untuk saya memulai. Saya memulai walaupun fotonya saya cuma punya background putih, saya punya cuma satu mainan clay yang teman saya bikin dulu, dia bikin sendiri pakai tanah liat clay-clayan itu. Jadi dia jual gantungan kunci dan lain-lain pakai. Gitu. Nah akhirnya dia minta saya fotoin, oke saya foto. Nah cuman hanya dengan light yang cukup bagus gitu, udah cukup tampak lebih oke gitu. Nah, dari sana saya mulai kurang puas. Mulai kurang puas, saya mulai still life mungkin tidak hanya sekedar produk. Jadi mungkin kita akan perlu story gitu. Oke, jadi zaman dulu saya punya Danbo, tahu Danbo lah ya. Tahu ya kira-kira Danbo. Tahu tahu. Nah, jadi dulu itu kan Danbo itu sempat ngetren tuh zaman-zaman dulu itu si kotak-kotak itu dari Amazon itu. Jadi aku sempat kirim satu dari Amazon gitu. Nah, dari sana mulai bikin kayak story-story cupu gitu. Jadi si sapi ini dimarahin sama sama si Danbo gitu. Jadi kita mulai bikin satu story sederhana gitu kan. Jadi kita cuman yang penting dari penting berusaha buat improve. Ini foto ini serius, ini foto saya tahun 2010 gitu.
Jadi memang sudah lama sekali dan saya tidak bisa foto still life, saya tidak pernah foto still life sebelumnya. Saya hanya nekat, saya mencoba gitu. Jadi ini sebabnya saya mengencourage teman-teman untuk foto aja dulu sampai akhirnya saya mulai lagi untuk bikin satu story yang lebih 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 apa ya, lebih nekat lagi gitu. Jadi kan saya Lebih foto potret juga lebih kompleks lah ya, benar. ya. Ya pada saat saya foto potret gitu, saya foto dulu klien model gitu, saya bawa si Danbo ini, saya punya dua yang besar sama yang kecil, ada dua yang besar malah. Jadi saya bawa gitu, saya bikin lagi dia di mana, saya bikin story yang lebih lucu-lucu lagi. Jadi makanya sebenarnya kita mulai mulai aja dulu, jangan terlalu banyak alasan, jangan terlalu takut dikatain cupu gitu, itu aja. Kemudian eh bikin cerita gitu. Jadi daripada kita sibuk kepoin orang lain dan bikin drama-drama nggak jelas di sosial media atau di kehidupan nyata maksud saya gini, kita bikin cerita, kita bikin story gitu. Jadi ada beberapa foto yang saya minta dari Google atau dari teman-teman. Jadi kayak di foto ini saya suka banget gitu ya, karena dia seakan-akan punya story ini, mungkin mirip seperti cerita si Danbo tadi. Dia punya satu story yang bikin kayak seakan-akan dia bercerita gitu. Nah, itu akan membuat sebuah foto yang lebih baik, uh, untuk foto yang lebih menarik dan foto yang lebih baik. Jadi bukan cuma sekedar si objeknya diem atau do something gitu. Itu akan lebih bagus kalau punya uh, sebuah cerita. Kemudian kita akan tinggal gali kreativitas. Ini foto juga saya ketemu yang ini menggambarkan banget bagaimana orang menciptakan kreativitas. Kalau misalkan tidak ada tanah di situ, itu cuma seakan-akan kayak 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 biasa aja, sistem kayak flat itu banget. cuman kayak lagi mau nembak gitu. Tapi justru karena ada tanah yang melayang itu yang bikin seakan-akan dia terjadi gerakan gitu ya. Jadi ada story bahwa seakan-akan dia lagi ngubur. Bagaimana menciptakan sebuah motion, kemudian bagaimana menciptakan depth of field itu penting. Jadi kayak contohnya di sini kita mau bikin tanahnya seakan-akan melayang, tinggal kita tabur pakai sendok, kemudian kita tinggal cari timing yang pas untuk seakan-akan tanahnya lagi melayang. Jadi kreativitas atau mungkin kita gunakan fotonya dengan air yang benar-benar kita semprot atau mungkin kita pancurin atau something. Jadi itu balik lagi ke arah kreativitas. Yang kita mau adalah cerita yang mau kita sampaikan itu sampai orang begitu ngeliat fotonya, mereka tahu ceritanya tuh seperti apa sih gitu. Oke. Nah, lalu saya lebih saranin teman-teman kalau misalnya yang punya kamera mirrorless atau mungkin kamera SLR segala macam, lebih untuk kualitas yang lebih baik itu gunakan lensa makro. Jadi karena makro itu kita bisa foto dengan jauh lebih dekat gitu ya. Jarak minimum distance-nya akan jauh lebih dekat, kita benar-benar bisa bisa jauh lebih dekat ke objeknya. Jadi kita bisa penuhin frame-nya itu dengan objeknya itu dibandingkan kita mesti foto dari jauh kemudian baru kita cropping kecil, mungkin hasilnya tidak akan lebih oke gitu. Nah, begitu sih. Nah, kemudian kita mesti sering melatih komposisi dan angle pengambilan gitu. Nah, kayak contohnya ini sebenarnya lighting yang saya pakai foto ini benar-benar detail banget dan hitungannya mili dulu. Karena kita mau ring lightnya, arah cahaya segala itu benar-benar presisi gitu. Jadi pengambilan pemotongan fotonya, kemudian bagaimana kita pengambilan croppingnya, kemudian arahnya naik, seberapa tiltnya itu semua berpengaruh terhadap hasil foto. Kira-kira mungkin yang paling penting itu sih. Kemudian pakailah lighting. Jadi kayak contohnya foto ini tidak mungkin bisa kita foto tanpa menggunakan lighting. Tidak mungkin airnya bisa freeze tajam seperti itu tanpa menggunakan lighting. Gitu. Nah, itu dia ya apa? Nah, itu dia materi yang udah disampaikan oleh Ko Hengki. Nah, berarti dengan itu segmen 1 udah kita tutup ya. Nah, kalian jangan lupa kita bakal ada sesi 2 yaitu Q&A.
Nah, kalian yang mau nanya-nanya bisa banget nulis question kalian di story yang udah di-upload di Lensa Community. Jadi, buat kalian yang penasaran Q&A apa yang bakal dijawab, langsung stay tune aja ya. Dan kemana-mana. Lensa Community kembali mencari fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot untuk menjadi bagian dari Lensa Project Capture India. Merekam India melalui lensa untuk ditampilkan menjadi pameran visual kolaboratif. Jadilah bagian dari Lensa Project Capture India. Bagaimana caranya? Ikuti Lensa Academy yang tersebar di 10 kota di Indonesia. Atau ikuti Lensa India Challenge melalui Instagram Lensa Community. 30 finalis dari Lensa Academy dan 24 peserta terbaik dari Lensa India Challenge akan dipilih menjadi 4 pemenang yang akan terbang mengikuti Lensa Project Capture India, yaitu seorang fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot. Info lengkap www.lazone.id dan follow Instagram Lensa Community. Halo semuanya, balik lagi sama kita, aku Hai. Jessica dan Ko Hengki Irawan. Nah, sekarang Hai. itu udah mulai segmen 2, yaitu Q&A. Nah, Ko, jawabin ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, thank you buat teman-teman yang masih stay tune di sini. Kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kayak teman-teman sempat tanyain gitu. Jadi yang belum masih pengen nanya bisa langsung ke tadi ya, Jess ya. Iya, ke Story-nya. Instagram Stories Ya. Lensa Community. Nah, langsung aja kita bacain pertanyaan dari @crnsapr_. Gimana sih kok cara Apa tuh ngatasin bacanya? foto yang noise? Atau kurang lighting karena faktor lingkungan? Gimana tuh kok? Lingkungan. Kalau kita bicara faktor lingkungan gitu, pasti berarti tempatnya agak sedikit low light gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak gitu, eh, yang paling ideal ada beberapa cara sih. Satu yang paling ideal adalah tambahin lighting. Itu yang pertama. Jadi itu sebabnya kenapa saya lebih prefer itu pakai lighting gitu. Eh, Kemudian kalau misalkan memang nggak mungkin, kita mesti pakai tripod. Makanya itu sebabnya kenapa saya butuh tripod. Jadi ISO sebisa mungkin jangan terlalu tinggi, shutter speed yang kita turunin. Tapi karena kita pakai tripod itu nggak bakal shaking, karena
Kan kita fotonya something yang still gitu kan. Jadi kita mau pakai 1 detik, 2 detik, kalau misalkan kita pakai tripod itu ya masih aman aja, nggak bakal blur. Nah, itu. Nah, aku juga pengen nanya nih, jadinya kan biasa kalau misalnya ada noise gitu, aku tuh suka edit pakai Lightroom. Nah, itu kan ada noise reduction, cuma mukanya jadi kayak halus banget gitu. Rekomen gak sih kok Ya, itu? aku sendiri nggak pernah, jarang banget masih mau pakai yang something yang buat smoothing gitu ya. Jadi aku beli lensa mahal, bukan mahal ya, lensa bagus gitu sebutnya. Aku beli lensa Mm-mm. bagus untuk nyari detail. Setelah aku dapet detail, aku hilangin detailnya. Jadi ngapain aku beli lensa yang bagus gitu? Mendingan aku pakai lensa yang biasa-biasa aja buat ya udah memang udah mulus gitu kan. Nah, jadi jarang Oh, banget tuh eh, aku mulusin gitu. Jadi balik lagi pertanyaannya kan ada nyambungnya ke yang tadi ya. Jadi kalau terlalu noise itu karena kurang kurang cahaya. Jadi karena kurang cahaya, bahaya. ISO-nya akan perlu lebih tinggi. Sebisa mungkin pakai shutter speed lebih rendah, pakailah tripod atau apa gitu. Oke, kita Dan langsung lanjut ke pertanyaan kedua dari slot_v. Rekomen lensa DSLR buat budget mahasiswa apa kok? SLR ya. Eh, jadi DSLR kok? apa ya? SLR buat lensa-lensa SLR buat foto-foto. Kalau aku lebih rekomen something setiap brand sekalipun akan punya lensa yang eh, low end dan high end. Tapi anggapan yang salah kalau misalkan orang selalu bilang bahwa low end tidak bisa dipakai. Itu anggapan yang salah. Jadi lensa apapun, orang sering banyak tanya ke aku gitu. Sebenarnya yang bagus tuh lensa apa sih? Lensa yang mana sih? Jadi buat aku lensa yang bagus adalah lensa yang dipakai. Jadi selama lensa itu kalian bisa pakai, kalian bisa manfaatin dengan benar, lensa itu akan bagus gitu. Jadi rata-rata orang tidak bisa mengambil satu foto yang bagus, nyalanya lensa. Padahal setiap kali mau apapun, yang salah itu selalu fotografer. Lensa tidak pernah salah, kamera tidak pernah salah, subjek tidak pernah salah, klien tidak pernah ada salah. Yang salah selalu fotografer mau dalam kasus apapun. Jadi kalau mereka tidak bisa mengambil satu foto yang benar-benar bagus, ya cara pengambilan mereka, komposisi, makanya tadi sempat aku sharing gitu. Latihlah cara pengambilan komposisi, cara lighting, segala macam. Jadi lensa itu, lensa apapun bisa dipakai. Gitu. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga ya kok. Dari @miayam Bang Jo nih. Untuk food fotografi lebih baik pakai f berapa dan perlu beli lensa mahal sampai f1.4 ya sih kok? eh Sebenarnya gini, kita bisa f1.4 itu sebenarnya karena kita mau depth of field yang benar-benar tipis gitu ya. Jadi yang menentukan depth of field sampai segala macam itu kan sebenarnya adalah angle gitu. Jadi apabila kita ngambil angle yang sejajar, depth of field itu akan lebih tipis kalau sejajar. Jadi kalau misalkan kayak contohnya kita ini dari mie ayam Bang Jo. Jadi kalau misalnya aku anggap eh, mungkin masnya mau foto mie ayamnya gitu ya. Jadi lebih ke arah seberapa jauh depth of field itu, blur itu akan kita pakai itu satu untuk memisahkan antara objek dengan background. Jadi kita akan bisa membuat separasi yang lebih bagus dengan blur gitu. Jadi f1.4 itu bisa membantu karena dimensi akan jauh lebih mantap. Tapi balik lagi lensa yang kita pakai, yang bagus adalah lensa yang kita pakai. Jadi lensa apapun yang memang oke ya pakai aja. Untuk F-nya ya, untuk F-nya gini, cara penentuan F berapa yang mau kita ambil adalah apa yang mau kita munculkan dalam foto. Apabila kita ngerasa bahwa backgroundnya mengganggu, kita mau lebih memfokuskan ke objeknya, kita pakai F yang lebih besar, bukan lebih besar, nilai F lebih kecil, f1.4 mungkin, supaya kita bisa ngeblurin hal-hal yang tidak penting atau kurang menarik dalam foto. Tapi kalau misalnya kita sudah bikin satu setup yang memang bagus dan kita mau detail-detailnya kelihatan selama dia tidak mengganggu objek utama point of interestnya, kita pakai F yang angka lebih besar bukan lebih kecil, itu nice. Jadi pemilihan F itu selalu baik lagi tergantung apa yang kita mau set, apa yang sudah kita set up gitu.
Nah, oke, aku mau kasih info ke kalian kalau kalian juga bisa nanya di section komen di bawah ya. Nah, kita lanjut dulu ke pertanyaan keempat dari Novita Dwi RYNT underscore. Kok gimana caranya nyelarasin antara ISO, shutter speed, sama aperture? Masih bingung nih katanya. Oke, sebenarnya jadi kalau misalkan thank you ya komen pertanyaannya Novita. Jadi bagaimana kita menyelaraskan ISO, shutter speed, dan aperture itu kan kita sebut triangle exposure gitu lah. Jadi kita benar-benar mesti mengerti exposure. Jadi ketiga-tiganya itu adalah sistem balancing gitu. Jadi apabila kita bicara exposure, exposure adalah sebuah angka di mana foto itu akan terlihat cukup terang dan terangnya ideal untuk kita. Untuk kita, tidak peduli orang lain karena yang ujungnya adalah kita gitu. Seberapa yang cukup terang untuk kita. Jadi seandainya kita bicara bahwa tingkat keterangannya adalah 10, oke, kita tinggal menggabungkan tiga elemen itu. Jadi misalkan kita pakai shutter speed 3, mungkin pakai ISO-nya 4, itu kan jumlah keduanya udah 7. Berarti satu terakhir kali ISO-nya kita mesti pakai 3 untuk melengkapi itu jadi 10 gitu. Jadi apabila salah satu naik, yang dua lain mesti mengalah, entah yang manapun itu. Jadi yang mana yang duluan di set? Kalau misalkan aku selalu setnya di ISO terkecil, yaitu ISO 100. Kemudian aku lebih prefer yang mana? Aperture dulu atau shutter speed dulu? Aku lebih set ke aperture dulu. Aperture dulu. Jadi apabila 3 gitu, ISO, shutter speed sama aperture, aku selalu set ISO dulu. ISO terkecil yang aku bisa. Kemudian aku akan pilih aperture-nya. Aperture-nya berapa? Aperture kan tergantung dari profil. Kita mau tajamnya seberapa. Kalau misalnya kita mau tipis-tipis aja, sisanya bokeh, kita pakai f yang terkecil. Mungkin f1.4 gitu. Setelah itu baru aku cari shutter speed yang sesuai. Aku tinggal putar dialnya sampai aku dapat satu exposure yang pas menurut aku. Aku tinggal lihat histogramnya, oke, ini sudah cukup terang atau belum. Nah, kemudian setelah itu aku akan lihat apakah shutter speed-nya cukup cepat untuk bikin fotonya kurang nggak blur atau enggak. Jadi kalau misalnya kita sudah sampai ke shutter speed-nya 1/20 kan mungkin kita akan checking tuh. Oke, setelah dari sana aku akan naikin ISO. Naikin ISO dari 100 menjadi 200. Kemudian aku tinggal kali 2 lagi shutter speed yang tadinya bisa 1/20, aku kan jadi karena ISO-nya naik, shutter speed aku bisa naik. Jadi dari 1/20 aku naik 1/40. 1/40 cukup nggak? Kalau ternyata nggak cukup, aku naikin lagi ISO-nya dari ISO 200, naikin lagi jadi ISO 400. Jadi aku bisa naikin lagi dari 1/40 jadi 1/80. Kalau masih kurang lagi, aku naikin ISO-nya dari 400 menjadi 800 sehingga aku bisa naikin shutter speed-nya dari 1/80 menjadi 1/160. Aperture-nya aku udah nggak rubah karena itu sudah sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Nah, aku mau nyampein ke kalian kalau pertanyaan kalian juga bisa ditanya di kolom komen ya. Nah, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan kelima dari Henry Low. Oke, kok gimana meningkatkan kreativitas photoshoot selama kita di rumah? Balik lagi kayak mungkin yang tadi aku share gitu ya. Jadi everything comes from idea. Jadi yang kalian perlu itu sebenarnya adalah idea. Apa yang mau kita foto sama niat yang tulus gitu. Jadi selama ada niat gitu, selama ada niat kita akan bisa untuk menciptakan sebuah foto gitu. Jadi anggaplah itu sampai kayak hidup dan mati aja deh. Jadi kalau misalkan kita nggak sampai bisa bikin sebuah foto yang bagus dengan ini, kita mungkin akan nggak boleh, kita akan menghukum diri sendiri, nggak boleh makan, nggak boleh ngemil pokoknya sore ini kalau belum selesai gitu. Ya, nah itu akan memaksa kita untuk bikin something yang bagus. Bikin idenya, kreativitasnya apa? Kayak tadi aku sharing, kita coba cari di internet, kita cari idea di Pinterest. Tapi mau tiru pun selama kita nggak posting, no problem. Nah, kita mulai coba tiru. Jadi begitu kita tiru, kita akan coba lihat. Apabila kita udah tiru itu kita akan mulai ngerasa nih, oh kayaknya lebih bagusan begini deh, kayaknya itu lebih bagusan. Nah itulah saat dimana kita mulai merubah.
kita rubah enaknya tuh seperti apa sih, nah gitu. Hmm. Nah, aku Jadi mau nggak infoin sama-sama. lagi ke kalian, kalau pertanyaan kalian bisa di komen di bawah, nanti kita bakal bacain dan bakal dijawab sama Ko Hengki, ya nggak Ko? Yo Nah, lanjut ke pertanyaan ke-6 dari @fadilirul. Oke. Om, ada patokan rumus set 2 lighting nggak sih? Patokan rumusnya dua lighting, selalu tidak ada patokan dalam lighting. Tidak ada yang bilang bahwa lighting ini benar atau lighting ini salah. Yang hanya lighting ini kurang tepat mungkin, tidak begitu pas dengan konsepnya, dan bisa diimprove or something. Tapi tidak ada yang boleh bilang bahwa lighting ini benar atau lighting itu salah, karena foto adalah foto kamu sendiri. Itu tidak ada yang boleh menyalahkan sebenarnya gitu. Tapi gini, apabila kita gunakan dua lighting, selalu kita akan punya satu main light gitu ya, atau key light gitu. Nah, lighting kedua ini kita mau pakai jadikan seperti apa? Apakah kita mau untuk dia sebagai fill light, jadi apabila kita pakai main light itu bakal ada shadow, apakah kita cuma mau dia sebagai fill light, atau kita mau jadiin rim light, atau kita mau ngisi backgroundnya or something. Nah, tergantung dari kita mau ngapain. Apabila kita mau menerangkan sedikit, ya kita cukup isi sebagai fill light dengan cara kita jangan kasih power yang sama dengan main light gitu. Jadi jangan pernah ada dua main light. Apabila kita menggunakan lighting, satu harus lebih lemah dibandingkan yang satunya. Jadi apabila kita pakai dua lighting, jangan pernah pakai jadiin dua main light. Jadi kayak kita foto pakai dua lampu, kiri sama kanan powernya sama pula. Itu akan membuat satu lighting yang flat. Jadi bayangin kalau tiba-tiba kita punya matahari ada dua di dunia. Jadi satu matahari di kiri, satu matahari di kanan. Jadi hidung kita ada shadow satu di sini dong. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-7 dari @diandimana. Kok gimana pengaturan freezing gambar paprika yang tadi ada di air? Pengaturan foto supaya freezing gitu ya. Jadi untuk memfoto air, kuncinya adalah kita foto, taruh lighting di belakang gitu. Jadi foto ini kita pakai dua lampu gitu. Jadi dari sana, yang penting kita punya satu satu light yang cukup cepat, flash durationnya, tinggal cemplungin dan kita kalau mau lebih gampang kita burst malah. Nah dari sana kita akan bisa nge-freeze sih. Yang penting harus pakai flash, karena flash lah yang akan nge-freeze, jadi bukan shutter speed. Nggak harus shutter speed. Seperti ini saya foto dengan cuma shutter speed 1/100, per 100 atau 1/200, 1/200. Tapi udah freeze, karena yang nge-freeze bukannya shutter speed tapi flash. Nah, ini kan Koko pakai kamera kan ya, Kok bikin foto yang di atas ini. Kalau pakai handphone bisa nggak sih? Aku penasaran banget. Kalau foto yang ini kayaknya agak sulit karena itu akan perlu lighting gitu. Akan perlu Oke, lighting. kita Jadi tidak akan bisa lanjut sejam. lagi. Apa kok? Gak bakal bisa se-sharp sama sedetail ini kalau pakai handphone. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8 dari Martabak Mini Medan. Duh, jadi lapar nih kok. Hai Ko Hengki, aku kalau mau belajar foto dan editing food fotografi, belajar di mana ya kok? Ada rekomendasi belajar di channel mana kok? Nah, salah satu channelnya ini Lensa Community nih. Jadi Lensa Community ini sering banget sharing tentang banyak, mau nggak cuma di food, banyak banget genre-genre fotografi gitu ya. Dan kadang-kadang aku suka follow orang-orang lain di Instagram maupun di internet gitu ya. Inspirasinya sih. Jadi sebenarnya YouTube juga banyak, cuman aku tidak begitu menyarankan untuk kalau buat idea it's okay. Di YouTube banyak gitu, tapi aku nggak terlalu fokus di food fotografi, jadi aku nggak terlalu banyak follow. Tapi basically kalau misalkan aku butuh inspirasi, karena ujung-ujungnya kalau kita sudah punya sudah ngerti lighting, itu sudah enak banget sih. Cuma tinggal nyari idea, komposisi dan setupnya aja sih. Gitu.
Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih kok. Dari @aep.sae. Oke. Kok cara memasarkan hasil foto kita secara offline dan online di mana aja kok yang rekomen? Yang rekomen ya, wah sudah pertanyaan terakhir ya. Oke, thank you pertanyaan Aep. Biasanya kalau saya sendiri nggak terlalu banyak gitu ya, masalin foto gitu. Jadi malah yang utama yang saya pakai itu Instagram sekarang. Kalau dulu saya suka taruh di kayak di Facebook, di Instagram gitu. Jadi sekarang udah jarang banget mau buka Facebook karena mungkin kayak di Facebook tuh terlalu banyak drama-drama gitu. Jadi aku lebih banyak malah di Instagram gitu. Di Instagram rata-rata cuma di Instagram aja sih. Kalau offline rata-rata mungkin kayak kita coba untuk cetak fotonya, belajar untuk print foto sendiri sih. Nah, kalau misalkan nekat, kita akan coba bikin pameran gitu. Aku sendiri mungkin tahun ini apa tahun depan, tadi rencananya pikirnya tahun ini mau coba bikin pameran gitu, tapi dengan situasi COVID kayak gini mungkin agak sulit kali ya. Jadi agak mesti ditunda mungkin ke tahun depan mungkin. Gitu. Hmm. Tapi mainly aku cuma di Instagram udah cukup banget sih. Oke, makasih banget ya buat Ko Hengki yang udah jawabin pertanyaan-pertanyaan dan juga buat teman-teman yang udah ikutan Lensa WFA kali ini. Nah, tapi ini tuh nggak sampai sini aja loh. Karena Lensa Community ngadain challenge, tantangan buat kalian yang pastinya berhadiah jutaan rupiah. Nah, kalian pasti penasaran kan caranya gimana? Nah, caranya kalian bisa lihat postingan terakhir dari Lensa Community. Setelah acara ini, kalian langsung lihat ya, langsung ikutin semua peraturannya, dan sampai jumpa di Lensa WFH berikutnya. See ya! Thank you buat teman semua yang udah ikutan. Bye-bye. Jangan bosan-bosan ngelihat saya. See you again. Dan thank you buat yang udah nanya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan segala macam, boleh DM ke saya akan coba jawab sebisa mungkin yang saya bisa. Gitu. See you guys semua. Bye-bye. Bye!
Lensa Community kembali mencari fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot untuk menjadi bagian dari Lensa Project Capture India. Merekam India melalui lensa untuk ditampilkan menjadi pameran visual kolaboratif. Jadilah bagian dari Lensa Project Capture India. Bagaimana caranya? Ikuti Lensa Academy yang tersebar di 10 kota di Indonesia. Atau ikuti Lensa India Challenge melalui Instagram Lensa Community. 30 finalis dari Lensa Academy dan 24 peserta terbaik dari Lensa India Challenge akan dipilih menjadi 4 pemenang yang akan terbang mengikuti Lensa Project Capture India, yaitu seorang fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot. Info lengkap www.lazone.id dan follow Instagram Lensa Community.